Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Agar amal kitanya memiliki kualitas, pertama kitanya harus tak kosongkan hati terikat daripada dunia. Maknanya puatra, kitanya dalam kehidupan dunianya disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan hal-hal yang tidak memiliki manfaat sesudah mati. Malah oleh ulama salaf digambarkan bahawa menyia-nyiakan waktu, idha'atul waktu, termasuk min alamatil maqti. Menyia-nyiakan waktu termasuk salah satu tanda kitanya dikutuk oleh Allah Ta'ala. Malah dalam sebuah kata-kata Imam Hasan Basri disebutkan, bila Allah telah berpaling daripada seorang hamba, Allah akan menyibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat baginya. Orangnya oleh dakalan kehidupan masyarakat, realita fenomena yang berkembang di kampung-kampung daya, letak masyarakat pabih wate hal-hal yang hana bermanfaat. Allah menyokagi berpaling, makna Allah berpaling hana lagi birahmat kepada sira hamba. Allah hana lagi birahmat ke sira hamba, Allah akan disibukkan hamba tersebut dengan hal yang tidak membawa manfaat untuk hamba tersebut. Maka kita harus hati-hati. Bahkan dalam agama kita giyu muhasabah, giyu introspeksi diri kitanya, giyu kalen kitanya dalam selama masa hidup, pula hal-hal yang membawa manfaat atau hal-hal yang tidak berguna. Dalam agama giyu hindarikan perkataan harimenta, kan perbuatan harimenta giyu hindarilah agama. Juga giyu hindari perkara-perkara yang tidak membawa manfaat. Orang-orangnya salah persepsi, anggap alah yang penting atas hana harim. Atas hana harim tentang je pupuk mendum. Dalam detik kan ada nama yang hana harim je pupuk mendum. Dalam agama kan hanya but harim yang gelarang bak hamba, tapi perkara-perkara yang hana membawa manfaat juga gelarang. Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya, berkualitasnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada manfaat. Dari hadisnya menunjukkan bahawa dalam agama bukan hanya perkara haram yang dilarang, tapi juga dilarang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, meskipun perkara tersebut hukumnya mubah. Nyo katanya yang boleh tertanamkan dalam jiwa kitanya, supaya semakin umur kitanya bertambah, semakin berkualitas hidup kitanya. Le dakalan orangnya kitanya sendiri dan rurungsi kitanya dan adik-adik kitanya kadang-kadang melewati kehidupan, bertambahnya umur, semakin dekat dengan kematian, dengan ajal, tetapi pada dakalan kualitas ibadat lagi-lagi third, hanam tambah. Paling-paling kualitas ibadatnya menjelang Ramadan lagi, hanam tambah becut. Karena sembahyang tarawih, karena sembahyang witir menjelang Ramadan. Jadi ibadatnya ibadat musiman. Sedangkan Allah dituntut tanya untuk menghambakan diri kepada Allah kan musiman. Tapi Allah dituntut tanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena Allah getadbir kehidupan tanya, gato kehidupan tanya, gebi rezeki, gebi segala-galanya hana musiman. Punya Allah hana musiman, gebi rezeki dan gebi gato katanya, kehidupan kitanya, pakan kitanya dalam menghambakan diri kepada Allah, hantam pernah tertingkatkan kualitas, malah peningkatan kualitas ibadat kitanya musiman menjelang Ramadan. Sampai di penghujung Ramadan kalau biasa lah. Ini rata-rata yang amat tak sayangkan kejadian dalam masyarakat. Coba orangnya kitanya renungkan. Semakin kitanya menjelang kematian, semakin harus tingkatkan amal ibadat. Malah dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yang dari hadis tersebut dapat kita fahami bahawa orang yang menjelang mati harus berlebih giat mempersiapkan kualitas amal ketimbang orang-orang yang mantang jauh dari kematian. Dalam hadis Nabi disebut bahawa man balagha umuruhu arba'ina sanah walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahad ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah mencapai 40, walam yaghlib khairuhu syarrah, belum dighalabah atau mendominasi, belum lebih banyak kebaikan ketimbang kejahatannya, falyatajahad ilan nar, maka mempersiap diri menuju ke neraka. Dalam hadis tersebut ancaman dari Rasul bahawa orang yang kata umur pelodon, umur di persimpangan jalan.
Umur 40 tahun, umur di persimpangan jalan. Kita sendiri yang menentukan apakah perjalanan kita menuju ke kiri atau menuju ke kanan. Kita sendiri yang tentukan. Jadi orang yang kata umur 40 tahun tapi walam yaghlib khairu syarrah, belum lebih banyak kebaikan ketimbang kejahatan, yang falyatajahat ilan nar, mempersiap diri menuju ke neraka. Dari hadis tersebut dapat dipahami orang-orang yang lebih umur lanjut nyo dalam agama memang kagewanti-wanti. Tanya harus berlebih dapat siap diri ketimbang dengan orang yang mentang muda. Walaupun kematiannya hana soek juga. Tetapi kitanya yang umur ka 30 tahun atau lebih nyan ka masa berada di persimpangan jalan. Kabeh masa untuk main-main. Maka kualitas amal perlu ditingkatkan. Di salah satu cara untuk meningkatkan kualitas amal iaitu menghilangkan keterikatan hati dengan hal-hal duniawi. Maka salah satu penyebab untuk membantu supaya khusyuk dalam sembahyang iaitu zuhud. Ternyata zuhud ataupun tidak terikatnya hati dengan dunia bisa membantu seseorang khusyuk dalam sembahyang. Selamanya oleh orang yang pakah nak khusyuk dalam sembahyang. Pakah kadang-kadang dalam sembahyangnya jika sitat barang gadah. Mina gadah barang gapu dalam sembahyang tingkat saja. Pakah ngan gara-gara dalam sembahyang gedanya nak terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Kiban dalam hayat kepega inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang makin sembahyang makin terjadi buat mungkar. Jawabannya bisa jadi sembahyang yang dilaksanakan walaupun banyak dari segi kuantitas tapi kualitas sembahyang tidak memenuhi syarat. Sedangkan sembahyang yang mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar adalah sembahyang-sembahyang yang memiliki kualitas. Amal yang memiliki kualitas. Amal yang memiliki kualitas ditentukan oleh kepribadian seseorang. Berkualitasnya kepribadian seseorang, maka berkualitaslah amal seseorang tersebut. Maka perkara yang membantu khusyuk dalam sembahyang pertama adalah zuhud, tidak terikat hati dengan dunia. Harta boleh banyak, tapi jangan dengan harta tersebut mengganggu pikiran, mengganggu waktu hingga katanya hanya fokus dalam beribadat. Kan makna zahid baikna harta. Jid orang zahid harta le tapi gak nyam zahid. Karena yang kekalan adalah hati terikat atau tidak dengan dunia. Sehingga dalam kitab dijelaskan salah siro ulama besar iaitu Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili pendiri tarikat Syadziliyah, guru dari guru Ibnu Athaillah As-Sakandari. Abu Hasan Asyadzili memakai pakaian jubbah, baju jas jubbah panjang jas. Alian pakai surban. Pakaiannya necis dan orang nampak rapi. Ditegur oleh seorang fakir miskin. Tayang oleh orang fakir miskin, pura ni Abu Hasan Asyadzili yang dipegah ulama besar le orang. Nya apa? Tak jawabnya. Ai hai ulama besar, hai sufi, nyan kan kehendak long. Orangnya yang hai lagi kan. Long hana kan sabo hal yang senang long dipanggil lagi kan. Sudah tanya oleh orang fakir mana? Tapi menyara ulama sufi, ulama besar sufi, pakai pakaian ron necis, pakai pakaian ron bersih, pakaian ron hi lagi pakaian pembesar. Dijawab oleh Abu Hasan Asyadzili, hayati takulu alhamdulillah wa hayatukum takulu u'tuni. Apa makna dia? Penampilan lud ke Abu Hasan takulu berkata alhamdulillah. Makna ji dari penampilan yang naba Abu Hasan walaupun penampilannya nampak rapi, hanya mencerminkan sira orang yang fakir miskin, tapi takulu alhamdulillah, selalu berkata alhamdulillah memuji Allah. Wahai atukum kun Abu Hasan Asyadzili, penampilan kamu selalu berkata u'tuni. Berilah untuk aku seorang fakir miskin, bantulah aku, beri aku makan, aku belum makan, beri aku minum, aku belum minum. Inan patra mufhum ni. Mufhum ji sira orang yang penampilan nampak kefakiran ngaknyan, bajai compang camping, bajai hanagle,
mungkin bajai kabir bekah mentampai-tampai, tapi hati yang terikat dengan pu yang nak jaro manusia, sehingga dengan penampilan yang begitu lusuh, penampilan yang mencerminkan sosok seorang orang fakir miskin, gaknya dengan penampilannya dijadikan sebagai bahan untuk meminta-minta atau sarana untuk meminta-minta bak manusia. Sedangkan para sufi, walau orang yang berpenampilan necis, tapi selalu berkata alhamdulillah. Allah beri alhamdulillah, Allah menegah pun tidak memberi, mereka juga mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nampak jelas bahawa yang penting adalah tidak memiliki keterikatan hati dengan hal duniawi. Kupu pakaian danyo hi orang gasin. Pakaian kitanya mencerminkan sira orang fakir miskin, tapi hati terikat dengan dunia. Sira orang memiliki kekayaan, na toko, na kenderaan, tapi hati tidak terikat dengan dunia. Yang zuhud kira. Zuhud adalah salah satu perkara yang bisa membantu seseorang dengan adanya khusyuk, membantu seseorang untuk adanya khusyuk dalam sembahyang. Takalan terikat hati dengan hana terikat, aci yo gadah dia ke. Yo tengah na mandum pegah hana terikat. Aci takalan tutung kedai na mempengaruhi ibadat gayang. Ngan tutung kedai pu hana hadir li majlis ilmu. Ngan gadah lang kedai cemecu hana li hadir sembahyang berjamaah. Ia mempengaruhi. Berarti nyan gaknyan terikat hati dengan dunia. Nyangana harta gaknyan hana semakin mutamah dengan majlis ilmu, semakin mutamah dengan majlis zikir, semakin mutamah masjid, hati semakin terikat dengan ibadat, yang menunjukkan berarti gaknyan hana terikat dengan hal-hal dunia. Jadi punya pegah orang kata wajib. Pegah roh hana terikat dengan dunia. Walaupun kedai le na motor na nyo na je pi hana terikat. Aci tak kala nutasaan Allah gecok pulang katanya. Puna membuat gaknyan hati ke semakin susah, nak membuat gaknyan hati lagi orang kehilangan tak kata. Yang susah hati malah ke stres, depresi, yang tanda gaknyan memiliki keterikatan dengan dunia. Maka salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas amal ibadat yang paling tinggi iaitu berhati zuhud. Di samping nasib perkara lain untuk membantu khusyuk dalam sembahyang iaitu idmanut taharah, berkekalan dalam keadaan suci sabi-sabi, dan selalu mengingat Allah dalam hati. Yang perkara yang mendatangkan, yang membantu katanya khusyuk dalam sembahyang. Yang hana dayan kaki sulit untuk supaya khusyuk katanya dalam sembahyang.